Pemirsa, di tengah desakan gencatan senjata dan gelombang unjuk rasa di berbagai negara, Israel terus membombardir Gaza. Korban terus berjatuhan, ribuan warga terusir dari tempat kelahirannya. Salah satu WNI yang belum berhasil dievakuasi dari Gaza adalah Muhammad Hussein. Kita sudah terhubung langsung dengan Hussein dari Gaza. Mas Hussein, selamat pagi waktu Gaza. Selamat pagi waktu Gaza, Mas Iqbal. Ya, sejauh ini bagaimana rencana evakuasi Mas Hussein? Karena kemarin sempat tertunda beberapa kali ya, Mas? Ya, kami sejak hari Kamis 2 minggu yang lalu ini sudah 3 kali mencoba bergerak ke border Rafah yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir, namun ketiga-tiganya kita gagal, belum bisa lewat karena banyak hal, banyak faktor. Dan sudah 2 hari ini pintu Rafah juga ditutup, tapi tadi malam kami mendapat kabar bahwa kemungkinan hari ini akan kembali dibuka. Jadi mohon doanya semoga hari ini kita bisa keluar. Oke, jadi hari ini rencana akan menuju ke perbatasan Rafah lagi, Mas, karena nama Anda dan anak istri sudah berada di list? Iya, betul sekali. Insya Allah hari ini kita akan bergerak sesuai instruksi dari Kedubes RI di Mesir dan dari Kementerian Luar Negeri. Oke, seberapa bahaya sebenarnya situasi berada di luar ruangan? Anda harus berjalan sekitar belasan kilometer dari rumah Anda menuju ke perbatasan Rafah. Benarkah pasukan darat Israel ini semakin mendekati posisi Anda, Mas Hussein? Ya, baru saja sekitar 3 menit sebelum kita bicara ini ada 2 serangan tank yang tidak jauh dari tempat kami berada. Artinya memang tank-tank baja ini semakin dekat ya dari wilayah kami berada, dan resiko yang kami temukan di luar pun tidak mudah. Dentuman belum berhenti, serangan udara masih terus intens, termasuk di wilayah kami, wilayah selatan. Dari semalam pun bombardir tidak berhenti, tidak ada jeda sampai tadi subuh. Ya, itu resiko yang harus kita hadapi saat kita berada di luar menuju perbatasan Rafah. Oke, Mas Hussein, benarkah ribuan warga saat ini tengah eksodus karena diancam pemboman Israel? Ini mengingatkan pada peristiwa Nakba pada tahun 1948. Benarkah, Mas Hussein? Ya, bukan ribuan, tapi sudah ratusan ribu. Jadi wilayah jalur Gaza bagian utara ini memang wilayah yang sangat padat penduduk. 1,5 juta, 1,6 juta itu berada di sana. Dan sudah 4 hari terakhir ini ratusan ribu warga dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka karena rumah mereka sudah hancur juga, dan juga serangan brutal semakin intens di wilayah utara. Jadi saya melihat sendiri pemandangan bagaimana ratusan ribu itu berjalan dari wilayah utara ke selatan, anak-anak, nenek-nenek ya, yang mereka sudah tidak mampu berjalan, mereka terpaksa berjalan puluhan kilometer untuk tiba di wilayah selatan, dan di selatan pun mereka tidak tahu kemana harus menuju. Tujuan mereka tidak jelas selatan itu. Yang penting mereka berjalan aja sampai selatan. Ketika mereka sampai di beberapa sekolahan, kalau ada ruangan mereka ya berbaur dengan pengungsi lain di sekolah-sekolah yang ada. Itu pun sudah sangat penuh dan berdesak-desakan, tidak kondusif untuk menjadi tempat tinggal. Oke, seperti pernyataan PBB, tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Terakhir, Mas Hussein, bagaimana Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari? Karena seperti kita tahu di sana krisis, tidak ada listrik, kemudian makanan, minuman, dan juga air bersih. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya, kami memanfaatkan yang ada. Jadi minuman pun kami berusaha untuk apa istilahnya itu ya, diawet-awet gitu ya, sedikit-sedikit. Untuk makanan juga kita tidak lagi sekarang makan itu tidak seperti di Indonesia mungkinnya, mencari makanan itu untuk di antara memenuhi kebutuhan juga mencari kesenangan. Kalau kita tidak makan ya untuk bertahan hidup, dan juga memang semuanya harus benar-benar dihemat sekarang ini karena logistik sudah benar-benar sangat menipis. Adapun bantuan yang masuk ini sangat tidak imbang dengan kebutuhan. Menurut Palang Merah Internasional menyebutkan bantuan yang masuk selama 36 hari terakhir ke Gaza ini baru sebesar 4% dari yang harusnya diterima oleh 2,3 juta warga Gaza yang sedang diserang oleh serangan Israel. Mas Hussein, terima kasih
Kami doakan semoga hari ini evakuasi ini berhasil dilakukan sehingga Mas Husein dan keluarga bisa keluar dari Gaza. Sekali lagi terima kasih. Muhammad Husein melaporkan langsung dari Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.